tidak usah mempraktekkan dari awal, maksudnya kayak berinteraksi, kalian pastinya sudah tahu ya. Mencuci tangan, membacakan medis pasien, terus memberikan info konsen kepada pasien, gitu. Saya rasa kalian sudah hafal. Kemudian kita di sini akan membawa stetoskop, alatnya ada stetoskop, kemudian pulpen sama alat tulis ya, jangan lupa membawa itu. Kemudian setelah itu bertemu dengan pasien, yang pertama jelas perkenalkan diri, kemudian identifikasi pasien, menyamakan identitas pasien dengan nama pasien, kemudian jangan lupa tanyakan kabar pasien pada saat itu supaya kita tahu nanti kira-kira bagian mana yang memang harus kita fokuskan. Contohnya seumpamanya pasiennya mengeluhkan nyeri di bagian perut sebelah kiri, berarti nanti mungkin pada saat kita melakukan palpasi yang sebelah kiri bisa lebih diperhatikan. Kemudian kalau pasiennya mengeluhkan begah, kemudian perutnya agak membesar, berarti kemungkinan adanya asites, berarti itu juga harus lebih kita perhatikan saat melakukan perkusi maupun palpasi asites ya. Oke, terus setelah itu yang pertama menanyakan itu ya apa yang dirasakan pasien. Kemudian sampaikan kepada pasien, Pak, tujuan saya datang kemari adalah akan melakukan pemeriksaan di bagian perut Bapak ya Pak ya. Nanti waktunya 7-10 menit, apakah Bapak bersedia? Kemudian sampaikan juga, Bapak kan tadi mengatakan seumpamanya perutnya terasa begah atau perutnya terasa sakit. Mungkin nanti pada saat saya melakukan pemeriksaan, saya melakukan penekanan, kalau memang terasa sakit bisa disampaikan, jangan ditahan ya Pak ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa berdoa, kemudian tutup privasi klien, terus bisa dimulai. Nah sebelum itu kita sampaikan dulu ke pasien, Pak, bagian perutnya bisa dibuka, mau saya bantu atau dibuka sendiri gitu ya. Oke, dibuka Mas yang. Jadi besok 2 ya cowok ya yang pakai kaos tipis. Oh, maju itu 2? Enggak, kan gantian kalau 2 Soalnya biasanya tuh kan kemungkinan di sini lagi ya ruangannya biasanya kan tetap kan. Ini kan dingin, yang udah-udah tuh biasanya minta gantian karena kedinginan. Bukan semua Bu, enggak terus aja. Ya, semua. One pack. Nah oke ya, nah jadi besok kalian yang pertama kalian sampaikan ya, kalian itu akan melakukan pemeriksaan apa. Jadi yang pertama kalau abdomen itu IAKPA ya, jadi inspeksi, kemudian auskultasi, perkusi, baru palpasi, itu harus urut ya. Jadi yang pertama inspeksi. Nah pada saat inspeksi kalian sebutkan dulu 4 kuadran sama 9 regio ya. Jadi perut itu 4 kuadran itu nih ya, ini dibagi jadi 4 perut, kuadran kanan atas, kiri atas, kanan bawah sama kiri bawah. Kemudian dibagi menjadi 9 regio, itu juga sama ya. Jadi ada sini, ini umbilikus ini. Nah itu juga menunjuknya harus diperhatikan. Kemarin ada yang bilang dibagi menjadi 9 regio. Yang pertama di sini ada hipokondrium kanan, terus tahu-tahu umbilikusnya juga jadi di sini. Emang perut pusarnya temanmu udelnya naik sampai ke dada, ya kan? Enggak. Nah, itu juga harus pas ya. Jadi umbilikus itu pusar. Jadi ya nunjuknya di pusarnya, jangan umbilikusnya naik ke sini, kan enggak juga kan. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Jadi perut itu kuadrannya di bawah ini ya, di bawah diafragma. Jadi dia dibagi menjadi 9. Ada hipokondrium kanan, hipokondrium kiri, epigastrium, kemudian di sini ada umbilikus, terus yang kanan kirinya di sini ada lumbar kanan, lumbar kiri. Kemudian yang bawah pusar sini ini namanya hipogastrik, kemudian kanan kirinya ada iliaka kanan sama iliaka kiri. Ini ada handphone? Ada Bu. Ada Bu. Itu kan dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, di 4 kuadran ini pada saat pasien bernafas itu kita lihat apakah 4 kuadran ini tuh simetris enggak sih? Kemudian apakah ada lebam? Apakah ada ruam? Kemudian dilihat juga pertumbuhan rambut di bagian perutnya, merata atau tidak. Biasanya itu pertumbuhan perut dia ada di bagian linea atau garis perut ya. Kalau yang ada bulunya itu biasanya di bagian lineanya. Nah itu apakah pertumbuhannya itu merata atau tidak, seperti itu. Itu inspeksi. Kemudian lanjut ke auskultasi. Auskultasi itu yang didengarkan ada 5 titik ya.
5 titik itu ada di kuadran kanan atas, kiri atas, kemudian kiri bawah, sama kanan bawah. Normalnya itu kita nggak akan mendengar apa-apa. Paling kalau dia kembung itu akan terdengar suara angin gitu ya. Kalau pas perutnya bunyi atau dia lapar gitu juga kadang ada suaranya. Tapi harusnya normalnya tuh biasanya nggak ada suaranya pas kita auskultasi. Kemudian titik yang kelima adalah kita akan mengecek peristaltik usus ya. Jadi peristaltik usus itu dari umbilikus ke bawah nyerong ke kanan. Jadi ini umbilikusnya ke bawah nyerong ke kanan. Nah, di sini kita cek untuk peristaltik ususnya. Gitu ya. Harusnya ngecek peristaltik usus langsung di kulit karena peristaltik usus itu aja kalau langsung di kulit belum tentu kita dengar ya. Memang harus butuh kebiasaan. Kalau kita sering dengerin itu nanti lama-lama akan terbiasa gitu. Tapi kalau ada kaosnya gini biasanya nggak kedengar. Yang penting besok teknik kalian udah bener, itu aja. Nah, setelah itu auskultasi 5 titik kita lanjut ke perkusi. Pada saat perkusi apa aja yang kita lihat organnya? Hati, Hepar, terus Usus. Ginjal. Enggak, usus. Apa? Usus. Asites. Oke ya. Nah, jadi di sini untuk mengecek hepar itu ada di sebelah kanan ya. Kemudian kita nanti mengetuknya mulai dari interkosta 4 atau IC4. Nah, bagaimana mencarinya? Jadi kita mencarinya mulai dari mid clavikula. Jadi clavikula itu tulang yang paling atas sendiri ini ya. Tulang ini atas sendiri ini kan. Nah, bawahnya tulang itu ada apa ini? Ini ya bolong inilah. Nah, ini namanya interkosta. Itu yang namanya IC1, interkosta 1 di sini ya. Bolong. Kalau pas tulangnya itu namanya kosta. Jadi antara tulang dan tulang itu namanya interkosta ya. Jadi ini 1 2 3 4 ada di sini ya. Ini pas tangannya kebesaran. Ada yang kecil loh. Udah gak usah di sini ya. Nah, ini mulai kita ketuk di sini. Kalau tadi yang kelompok sebelumnya kurus jadi ya ketunda. Yang pakai yang kecil aja enggak? Enggak apa-apa. Agak sisa. Nah, kalau ini biasanya itu suaranya akan mulai redup itu di IC ke-6 biasanya, tapi nggak mesti, setiap orang beda-beda. Nah, kalau yang sebelumnya tadi itu kedengar ya, jadi suaranya itu semuanya mungkin ini suaranya redup karena banyak dagingnya ya. Nah, di sini kita cek. Nah, suaranya kalau kalian memperhatikan mungkin ini butuh beberapa kali. Nah, itu nanti suaranya akan beda tadi di IC4 sampai ke bawah itu dia suaranya lebih redup yang ke bawah. Nah, nanti pas udah mulai lebih redupnya itu biasanya akan kita kasih tanda pakai spidol, kita kasih titik. Yang penting besok disampaikan aja, kan ini pasiennya buat bareng-bareng, jadi nggak mungkin nanti dia mau banyak titik-titik gitu ya, banyak spidol. Nah, jadi dikasih titik. Nah, itu menandakan batas atas hepar ya. Kemudian tetap kita lakukan perkusi lagi. Ini harusnya masih redup kan, masih redup. Kemudian nanti kita cek sampai terdengar bunyi timpani lagi. Jadi dari IC4 tadi itu harusnya kan timpani terdengar suara dunes atau redup, berarti itu batas atas hepar. Kemudian kita perkusi lagi ke bawah, harusnya kan masih dunes. Nah, nanti terdengar timpani, berarti itu batas bawah hepar. Ditandain juga. Kemudian normalnya hepar biasanya dia tidak akan sampai 10 cm. Tidak akan lebih dari 10 cm ya. Nah, setelah itu setelah hepar tadi kita lanjut ke
limpa. Jadi limpa itu dia dari sebelah sini ya. Kita nanti perkusinya itu ada di bawah tulang rusuk yang terakhir. Limpa itu dia anatominya ke sini ya, ke medial atau ke tengah, bukan ke bawah. Jadi limpa itu di sini dia atas bawah sama pankreas ya. Cara ngetuknya pasiennya bisa disuruh miring dikit Pak. Ya, enggak gitu. Enggak sini. Tangannya sini. Nah, HP ku ya. mana itu? Oke. Nah, dia ngeceknya itu mulai dari mid aksila ya. Aksila itu ketiak ya, mid itu tengah. Berarti mid aksila sampai di bawah tulang rusuk kita perkusi juga. Jadi kalau perkusi limpa itu di beberapa jurnal atau artikel itu mengatakan kalau dia emang lebih sulit dibandingkan perkusi hati karena volumenya atau kepadatannya juga beda sama hepar. Kalau limpa itu kan dia lebih lunak ya, jadi makanya suaranya itu memang kita harus lebih peka lagi mendengarkannya. Nah tapi kita tetap harus dituntut bisa mendengarkan meskipun ya itu biasanya tidak akan terlalu valid hasilnya, tapi nanti yang penting kalian sudah paham bagaimana caranya, karena yang namanya mendengarkan itu membutuhkan kebiasaan. Jadi mungkin kalau nanti kalian di lahan itu akan bisa lebih banyak belajar lagi. Nah dari sini ya, jadi sama dari sini diketuk terus sampai ke mid, sampai ke tengah medial. Nah itu nanti dari bunyi timpani sampai terdengar peka sampai dia timpani lagi, berarti itu batas limpanya gitu ya. Ya bisa berbanding lagi Pak. Oke, setelah itu kita cek ASI tes. Jadi ASI tes itu kita ngeceknya dari medial bagian umbilikus ya di sini. Medial kita ketuknya ke arah lateral kanan dan lateral kiri. Jadi hampir sama. Jadi kita perkusi dari mulai medial umbilikus, kita ketuk ke sini ya, ke bawah sampai bawah. Nah normalnya suaranya itu sama terus atau timpani terus. Kalau habis timpani tahu-tahu dullness, berarti dicurigai di situ ada penumpukan cairan. Karena kan harusnya di sini nggak ada cairan nih. Nah cairan kan pasti akan numpuk di bawah sini. Nah kalau pasien itu supinasi atau berbaring, maka harusnya pasti dia semakin ke bawah semakin redup suaranya atau dullness. Begitu juga yang kiri dilakukan. Nah kalau suaranya sama berarti dia tidak ada ASI tes. Itu cara ASI tes yang pertama. Kemudian cara melihat ASI tes yang kedua adalah, jadi ini perut tangan kita dua-duanya di sini. Kita cek kanan dan kiri. Kalau kita mau ngecek yang sebelah kiri dulu, berarti tangan kita menekan perut pasien yang sebelah sini. Kemudian tangan kiri kita memberikan tekanan. Gitu ya. Apakah nanti di tangan kanan kita itu terasa ada kayak cairan yang nabrak tangan kita? Enggak. Kayak balon, kalau kita dorong gini, kita kasih air, maka dia akan, tangan kanan kita akan terasa gitu ya. Nah itu menandakan dia ada ASI tes tidak. Nah kemudian yang sebelah kiri juga demikian. Jadi kalau kita mau ngecek yang sini, yang kiri berarti tangan kiri kita yang nekan, tangan kanan kita yang ngasih normal gitu ya. Oke, selanjutnya adalah palpasi. Palpasi itu kita lakukan di 4 kuadran ya. Jadi ada 4 kuadran, kanan atas, kiri bawah, kanan bawah. Ini tujuannya adalah untuk melihat apakah pasien ada pembesaran hepar, pembesaran lien dan lain sebagainya. Jadi perut itu harusnya kalau kita tekan itu tidak teraba adanya benjolan apapun ya, tidak ada tumor, tidak ada massa, karena perut itu kan isinya jaringan lunak, jadi harusnya dia tidak teraba kalau ada benjolan. Nah ini kita tekan, nekannya gini ya, jadi agak ke dalam gini, yang mantep. Kalau tadi bilang ya Pak ya, gini ya, ke dalam 1, terus yang sebelah sini 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4 itu ditekan. Tekanannya yang mantap, jangan cuma ditekan. Itu ya, pokoknya ditekan. Namanya kan menekan ya. Itu. Jadi besok saya nggak mau kalau evaluasi pokoknya saya nggak mau itu ya. Pokoknya harus mantap tekannya, seperti kalau kalian itu memeriksa pasien beneran gitu ya. Terus setelah itu kita lanjut ke melakukan palpasi di bagian renal atau ginjal. Jadi kita ada 2 ginjal, biasanya ginjalnya itu lebih teraba di belakang ya, tapi pada manusia normal harusnya itu ginjal tidak teraba ya. Kalau sampai teraba berarti dia ada pembesaran ginjal atau hepar. Nah, caranya tangan kiri kita di bawah sini agak menekan ke atas. Bisa dirasain ya, nanti temennya diajarin. Oke, gini. Jadi agak menekan ke atas. Kemudian yang bagian sininya kita palpasi juga. Kita tekan ke bawah. Jadi yang bawah nekan ke atas, yang atas nekan ke bawah. Apakah tangan kiri kita merasakan adanya benjolan atau tidak? Harusnya tidak teraba. Tapi kalau sampai teraba berarti ada pembesaran renal atau ginjal. Itu kalian lakukan kanan dan kiri ya. Jadi pas di kanan kalian dari sini, pas di kiri ya kalian muter ke sana. Enggak terus dari sini, enggak bisa ya. Jadi muter dari samping kiri pasien. Oke, selanjutnya tadi udah sampai ke ginjal. Kemudian lanjut, oh ya tadi ada yang lupa. Jadi pasien kalau mau dicek abdomen harus ditanya dulu di awal pas tadi fase perkenalan, itu ditanya dulu, Pak sudah buang air kecil atau belum? Terakhir buang, kalau bilang sudah, terakhir buang air kecil kapan? Jadi usahakan tidak lebih dari 1 jam yang lalu ya. Kalau bapaknya belum pipis, disuruh pipis dulu, Pak silakan buang air kecil dulu gitu ya. Karena nanti kita akan melihat adakah pembesaran prostat pasien enggak. Kalau seumpamanya pasiennya belum pipis, takutnya nanti malah sakit atau prostatnya tidak teraba. Pas kita nekan kok keras, kita ngiranya prostat, padahal itu vesika urinarianya yang keras karena banyak urinnya gitu ya. Jadi vesika urinaria atau VU itu ada di bagian hipogastrik ya, hipogastrik di bagian bawah. Ini kita tekan. Nah, harusnya tidak teraba adanya pengerasan ataupun benjolan. Tapi kalau ada pengerasan atau benjolan, kalau pada laki-laki itu dicurigai biasanya ada pembesaran prostat. Ya, karena prostat itu dia depan belakang sama vesika urinaria. Tapi kalau pada perempuan, kalau ditekan sininya pun harusnya dia tidak teraba apapun dan tidak terasa sakit. Tapi kalau sakit berarti biasanya itu dicurigai adanya ISK. Kan yang paling sering ISK tuh cewek ya. Nah, kalau perempuan kemudian dia mengeluhkan sering bolak-balik buang air kecil, terus kalau buang air kecil rasanya belet banget, tapi pas udah ke toilet ternyata keluarnya cuma sedikit. Terus biasanya kalau pipis sakit atau perih gitu ya. Nah, itu VU-nya itu vesika urinarianya kalau ditekan gini tuh biasanya itu akan terasa sakit atau nyeri banget. Nah, itu biasanya pasiennya terkena ISK atau ada infeksi di saluran kemihnya. Kalau laki-laki itu ya prostat. Kemudian setelah itu yang kita palpasi selanjutnya adalah rektum. Rektum itu tempat transit feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Jadi atasnya anus persis itu rektum ya. Nah, di rektum ini kita raba apakah ada pengerasan feses atau tidak. Jadi biasanya pada orang yang dia konstipasi, terutama anak-anak ya, biasanya yang paling sering. Jadi biasanya 80% dari anak-anak itu sering konstipasi. Nah, anak-anak yang enggak BAB 3-5 hari gitu biasanya kalau kalian raba bagian perut bawahnya sini, kalian palpasi, itu akan teraba adanya bolus-bolus yang mengeras. Itu kerasa. Jadi ada kayak buletan masa-masa gitu. Nah, itu sebenarnya adalah feses yang mengeras. Berarti dia harus diberikan obat suppositoria ya, yang dari anus biar produksi air di kolonnya diperbanyak supaya bisa keluar gitu. Itu ya. Kalau untuk palpasi tadi, jadi ada palpasi 4 kuadran, palpasi ginjal, kemudian palpasi prostat pada laki-laki, vesika urinaria pada perempuan, sama
rektum untuk melihat ya fesesnya apakah dia konstipasi atau tidak. Udah itu aja pemeriksaannya sampai di situ. Kemudian setelah itu terminasi, jangan lupa dievaluasi tadi hasilnya seperti apa ke pasien. Jadi seumpamanya Pak tadi sudah selesai pemeriksaannya, hasilnya normal, tapi memang tadi pas ditekan perut sebelah kiri atasnya terasa sakit ya Pak ya. Nanti apakah Bapak memiliki penyakit mah Pak sebelumnya? Ya, terus habis itu ditanya makannya gimana, apakah dia makannya itu rutin enggak, sering telat makan enggak. Jadi kalian boleh menanyakan ke pasien ya. Kan karena kalau kiri itu kan berarti dia ini ya apa namanya lambung, berarti kemungkinan aja mungkin dia ada mah atau sering makan terlambat. Kemudian kalau sebelah kanan sering begah atau sering begah itu biasanya mungkin hiparnya, atau sebelah kanan bawah terasa sering perih itu biasanya, atau sering sakit bagian kanan bawah berarti mungkin dia ada apa? Biasanya apa yang harus dioperasi? Itu usus buntu apa bahasa anunya? Appendicitis ya. Oke, apa namanya? Apakah dia appendicitis gitu. Jadi kalian harus tahu kalau ketemu pasien supaya kita bisa tanya apakah kalau bagian kanan bawah juga ditanya pola makannya seperti apa, kemudian sakitnya udah berapa lama, seperti itu ditanya kepada pasien. Kemudian jangan lupa berikan reward positif ke pasien. Pak, terima kasih ya tadi sudah mau bekerja sama dengan baik sehingga pemeriksaannya dapat berjalan dengan lancar. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Oke, setelah dilakukan pemeriksaan apa Pak yang dirasakan? Apakah perutnya jadi tambah sakit Pak? Iya ya, oke. Kan karena kan tadi kita tekan-tekan kan, ya mungkin aja perutnya jadi tambah sakit gitu. Mungkin juga tadinya cuma perih tapi habis ditekan-tekan jadi tambah mual. Biasanya kalau kena mah itu sering mual juga ya. Nah itu harus ditanyakan. Kemudian ditutup dengan berdoa untuk kesembuhan Bapak. Kemudian jangan lupa kalau membutuhkan bantuan harus ngapain. Kemudian jangan lupa planning ya, planning harus disampaikan nanti akan kembali jam berapa, mau ngapain. Kemudian udah ditutup dengan salam. Kemudian jangan lupa juga baju pasien dikembalikan seperti semula ya, jangan langsung kayak gini udah selesai ditinggal pasiennya. Jadi di OSC itu juga ada ya merapikan kembali peralatan dan pasien. Jadi pasiennya kalau tadinya berselimut ya diselimutin lagi. Gitu aja. Udah selesai. Untuk yang di SOP-nya Bu? Kalau yang di SOP-nya ya seperti biasa. Jadi langsung S-nya apa yang tadi dikatakan pasien. Semuanya pasien mengeluhkan nyeri di bagian perut kiri atas. Pasien mengatakan kalau makan tidak teratur, itu juga dimasukkan di data subjektif. Kemudian data objektifnya kalau yang ada di skenario ya paling RR, suhu itu ditulis. Kemudian kembali lagi harus jelas ya kalau ada keabnormalitasan itu di pemeriksaan apa. Misalkan palpasi abdomen, kuadran kiri atas teraba nyeri tekan kayak gitu apa gitu. Jadi harus jelas pemeriksaannya apa tadi yang abnormal itu. Apakah di perkusinya, apakah di auskultasinya atau di apanya. Jadi harus jelas pas pemeriksaan apa. Kemudian analisisnya berarti pemeriksaan abdomen telah dilakukan. Terus planningnya tadi apa? Seumpamanya melaporkan kepada dokter yang bertanggung, dokter DPJP. Kemudian memberikan obat antasida pada pukul berapa. Kalau makannya jam 12, antasida itu sebelum makan, berarti memberikan obat antasida pada pukul 11. Terus tanda tangan, nama terang, sama jam kalian melakukan tindakan. Sudah selesai.